Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk PPKN BDR yang kedua. Tadi sudah kita bahas beberapa tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dalam menjaga kedaulatan NKRI dan pentingnya konsepsi pertahanan dan keamanan negara, di mana Menteri Pertahanan bertugas merumuskan kebijakan tentang pertahanan negara. Lalu ada Dewan Keamanan Nasional yang menetapkan kebijakan pertahanan negara. Dalam konsepsi ini ada 3 strata pendekatan pertahanan negara. 1. Strata mutlak, yaitu pertahanan negara dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa negara. Inilah strata yang paling tinggi. Lalu ada strata penting, di mana pertahanan negara dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas kehidupan, baik itu kehidupan politik, ekonomi, harmonisasi pluralitas Indonesia atau keberagaman Indonesia, penegakan hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu ketiga ada strata pendukung, yaitu pertahanan negara dilakukan dalam upaya turut serta memelihara ketertiban dunia sebagaimana diamanahkan alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, di mana peran kita sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Kita semua dalam hal ini mengenal konsepsi yang bernama bela negara. Setiap warga negara Indonesia itu harus punya kesadaran bahwa mereka itu punya hak sekaligus kewajiban untuk bela negara. Mereka tuh siapa sebenarnya? Kita semua warga negara Indonesia harus memandang bela negara sebagai kebanggaan dan kehormatan sebagai warga negara Indonesia. Lalu caranya bela negara, apakah harus ikut perang? Tidak. Melakukan bela negara tidak hanya dalam wujud ikut berperang, apalagi sekarang kita tidak sedang dalam kondisi perang militer. Lalu bela negara itu bagaimana caranya? Bisa diwujudkan setiap saat, dilakukan setiap saat, diwujudkan sesuai kondisi masing-masing. Sebagai pelajar bisa bela negara, guru ya bisa bela negara, petani ya bisa bela negara, pejabat apalagi, TNI Polri apalagi. Kita semua punya kesempatan untuk bela negara. Lalu apa sih sebenarnya arti kesadaran bela negara itu? Kesadaran bela negara adalah kondisi saat kita berupaya melakukan sesuatu untuk turut serta mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI. Ancamannya kan macam-macam tuh ya. Nah, kita ikut andil melakukan sesuatu. Nah, di dalam konsepsi bela negara ada 5 nilai penting. 1. Nilai cinta tanah air. Kita melakukan bela negara atas dasar mencintai tanah air. Cara melahirkan cinta tanah air bagaimana? Dengan mengenal kepribadian bangsa Indonesia, dengan mengenal sejarah, mempelajari sejarahnya, melestarikan budaya yang ada, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Lalu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita semua punya sikap yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, warisan leluhur yang sudah dirumuskan sebagai dasar negara. Ada nilai rela berkorban, mementingkan kepentingan umum, mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Lalu ada nilai memiliki kemampuan bela negara. Tentunya ini sesuai profesi masing-masing. Menjalani profesi kita dengan disiplin, ulet, punya etos kerja yang tinggi, dan lain sebagainya. Dalam tataran perundang-undangan kita ada instrumen hukum yang mengatur tentang bela negara. Ada di UUD 1945, ada di undang-undang yang terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Ini praktek bela negara. Ada 4 cara dan banyak cara lainnya. Saat ini sudah kita pelajari di semester 1. Praktek bela negara bisa kita lakukan dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Belajar PPKN itu ya bela negara. Pelatihan dasar kemiliteran, ada istilahnya wamil, wajib militer. Bahkan di beberapa negara itu diwajibkan untuk lelaki di usia tertentu, biasanya usia milenial, usia remaja mungkin ya. Di Korea Selatan dan Amerika Serikat contohnya. Pengabdian sebagai TNI yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI tentunya. Ada pengabdian sesuai profesi masing-masing, seperti tadi sudah saya sebutkan. Siapapun bisa bela negara. Contoh keseharian kita yang merupakan praktek bela negara adalah patuh dan taat hukum, menaati peraturan lalu lintas, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, membayar pajak, itu bela negara. Melestarikan budaya juga bela negara, mempelajari kebudayaan negeri sendiri juga bela negara, rajin belajar, berprestasi, itu bela negara, cinta produk Indonesia, itu juga bela negara, menghargai dan memahami bahwa negara kita itu beragam, tidak mudah terpecah belah karena perbedaan, menghormati dan menghargai saudara-saudara kita yang berbeda suku, agama, dan lain sebagainya, itu praktik bela negara. Lalu bela negara di tengah pandemi bisa dilakukan dengan cara apa? Caranya ini, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker yang benar, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga kebersihan, itu sama dengan bela negara di tengah pandemi. Kalau pemerintah tugasnya apa untuk menanggulangi COVID ini? Nah, ini tugasnya pemerintah. Testing, melakukan pengetesan sebanyak-banyaknya, tracing, melakukan pelacakan pada orang-orang yang terduga kena COVID, lalu melakukan treatment atau pengobatan bagi rakyat yang terkena COVID, lalu yang terbaru melakukan vaksinasi, itu tugasnya pemerintah. Masyarakat tugasnya apa tadi? 3M. Nah, kalau pemerintah dan masyarakat ini kompak, integrasinya terjaga, integrasinya terwujud, solid, kompak, maka dengan izin Tuhan tentunya kita akan mampu memerangi pandemi COVID-19. Nah, jadi ternyata bela negara bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dengan cara yang kita bisa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa lengkapi presensi dan penilaian harian 1 di Google Form yang tersedia. Petunjuk pengerjaannya sudah saya jelaskan di Google Form. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.